Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, kita akan melaksanakan proses coaching dengan adanya coachee dan observer. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya adalah Mahdarina Bundo yang bertugas pada kesempatan ini sebagai observer, dan Ibu Ferawati sebagai coach dan Bapak Adri Jumaldi sebagai coachee. Baik, sebelum kita memulai coaching ini, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan dengan Ibu Ferawati sebagai coach dalam kegiatan ini. Oke. Baik Ibu Vera, Ya, Bu. sebelum melakukan coaching ini, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang perlu kita bicarakan adalah mengenai rubrik penilaian percakapan di dalam proses coaching ini. Nah, di dalam coaching ini ada beberapa poin yang akan dinilai. Yang pertama adalah apakah pembicaraan nantinya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu Vera nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga, bagaimana coachee mampu nanti menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Vera berikan. Ya. Itu mengenai rubrik penilaiannya ya Bu. Ya. Untuk yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching ini, Bu? Ya, terima kasih Bu Mahdarina. Baiklah Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Vera. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu kita bicarakan adalah bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti Bu dalam proses coaching ini. Iya, berarti saya kali ini fokusnya pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan memberikan. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir yang perlu kita bicarakan ini Bu adalah yang perlu kita sepakati, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Iya. Indikator Bu. Baiklah Bu, kami menginginkan di sini setelah proses coaching berlangsung, saya menginginkan supaya coachee saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti ada menemukan hasil dari pembicaraan yang dilakukan ya? Ya, benar sekali. Oke, baik Bu Vera, sepertinya cukup yang kita bicarakan sebelum coaching ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Vera untuk melaksanakan coaching pada kesempatan ini. Silakan Bu Vera. Terima kasih Bu Mahdarina. Baiknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adri. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Vera. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik, sehat Bu Vera. Alhamdulillah. Sesuai dengan rencana kita sebelumnya ya Pak, berarti malam ini kita akan melakukan coaching. Ya Bu. Ya, Ya. kita langsung saja ya Pak Adri. Iya ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Ya Pak. Apa kira-kira harapan dari Bapak terkait pada kegiatan kita pada hari ini Pak? Yang pertama, untuk menemui Bu Vera atau menghubungi Bu Vera, ada sebuah permasalahan yang terjadi mungkin pada saya ketika PBM Bu. Jadi perlu kita bincang-bincang lebih lanjut bagaimana untuk mencari solusi dari hal tersebut Bu Vera.
Uh, silakan Bapak ungkapkan kira-kira apa masalah yang mungkin bisa kita bersama-sama carikan solusinya gitu ya Pak. Iya, terima kasih Bu Vera. Gini ceritanya Bu Vera. Ada sebuah permasalahan yang saya ketemui dalam proses pembelajaran, Bu. Di Ya. mana ketika saya belajar atau saya mengajar PAI di kelas, itu dari pantauan saya Bu Vera, itu untuk mengajak anak itu aktif itu sangat susah sekali Bu Vera. Jadi seakan-akan pembelajaran kita itu dingin saja di dalam pelaksanaannya. Itu permasalahannya Bu Vera. Ya, beku seperti es gitu ya Pak. Ya seperti itulah kira-kira. Iya. Berarti perlu pemanasan sedikit gitu ya Pak. Iya Bu. Jadi kira-kira menurut Bapak apa ukuran keberhasilan dari percakapan kita kali ini Pak? Menurut saya Bu, ukuran dari keberhasilan percakapan kita hari ini, gimana nanti saya dapat masukan dari Bu Vera atau solusi yang selama ini belum ada jawabannya yang saya temukan, atau belum ada solusi dari saya Bu tentang hal yang diutarakan tadi. Mungkin itu tujuan kita untuk berbincang-bincang hari ini Bu Vera. Oke Pak Adri. Nah Pak, kira-kira menurut Bapak faktor utama apa yang mempengaruhi motivasi belajar siswa Bapak? Motivasi dari siswa itu yang mempengaruhi itu menurut asumsi awal saya ya Bu ya, itu berkemudian mereka itu kurang literasinya dan juga mereka kurang siap mungkin untuk belajar Bu, karena saya belajar di jam-jam terakhir itu yang terjadi munculnya Bu ya, dimana mereka itu sudah diselingi oleh istirahat dulu, kemudian baru masuk di jam saya. Mungkin ada pengaruh-pengaruh dari jam istirahat itu, mereka tidak konsentrasi, jadi konsentrasi mereka ini yang nggak buyar itu Bu ya. Iya. Sebenarnya bisa kita maklumi ya Pak, kalau jam terakhir berarti kondisi-kondisi yang tidak bagus sebenarnya ya Pak, di mana perut mereka lapar, kemudian belum lagi rasa ngantuk, belum lagi capek gitu ya Pak ya. Bu. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, bagaimana Bapak memahami motivasi belajar individual siswa di dalam kelas Bapak? Iya Bu, dari memahami keaktifan atau jadi individual mereka itu Bu, saya ingin memahami bahwasanya dari pantauan-pantauan yang kita laksanakan sambil PBM nih Bu ya, jadi bukan seluruhnya tapi sebagian besar ada seperti itu. Mereka itu kurang fokus lah dalam berdiskusi. Kalau kita adakan diskusi kan, kemudian kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mereka itu dipancing dulu, baru mereka itu mau untuk bertanya. Selebihnya adem ayam saja Bu. Berarti perlu pancingan dulu ya Pak, harus dimakan nampaknya umpannya Pak. Gimana supaya umpan yang Bapak berikan bisa mereka makan. Jadi itu memang yang harus dilakukan ya Pak ya. Nah kira-kira Bapak, kekuatan apa yang Bapak miliki untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bapak? Berarti apa, kalau pancingan butuh apa namanya itu Pak? Umpan. Berarti apa umpan-umpan yang bisa Bapak berikan sehingga motivasi belajar siswa Bapak itu bisa meningkat? Ya Bu, mungkin dari kekuatan yang kita miliki dari analisis yang telah kita lakukan ya Bu ya, bahwasanya kekuatannya itu kita mungkin merubah cara mengajar Bu. Kita memahami perbedaan individu itu dulu, kemudian apa sih penyebab mereka itu seperti itu ya. Kemudian juga kalau cara mengajar kita yang monoton mungkin bisa kita rubah, kemudian juga media atau alat atau sumber bacaan mereka itu harus kita penuhi dulu mungkin Bu. Itu yang terpikir oleh saya tuh Bu. Iya, berarti memperbaiki mulai dari diri sendiri gitu ya Pak, mulai dari metode, kemudian variasi media ya Pak ya. Iya. Kira-kira peluang yang dapat Bapak ambil dari meningkatkan motivasi belajar siswa ini bagaimana Pak?
Jadi peluang yang bisa kita ambil mungkin Bu, dari meningkatkan hasil itu tentu kalau seandainya mereka bisa aktif dalam pembelajaran, tentu akan mengikut dari nilai mereka itu bisa kita perbaiki juga Bu. Tidak Iya, hanya iya. sebelumnya mereka kan nggak konsentrasi itu, kalau nggak konsentrasi Iya. mau masuk pelajarannya. Kemudian Iya, juga iya. ketika kita adakan asesmen mereka tuh hasilnya juga kurang bagus, tapi kalau seandainya setelah kita laksanakan seperti itu, kita berharap juga peluang-peluang bisa untuk memperbaiki hasil belajar mereka itu sangat besar sekali itu, Bu. Oh, berarti memang cukup besar pengaruh ke dalam nilai mereka gitu ya, Pak? Iya, Bu. Iya. Apakah ada yang lain, Pak, selain dari yang Bapak sebutkan tadi? Di antaranya juga Bu, pembelajaran kita tuh terasa happy ya, tidak ada yang Ya, tertekan rasanya kan sampai nilainya yes. bisa meningkat, tapi pembelajaran itu juga mereka tidak tertekan, kita juga nggak stres ya untuk menghadapi itu juga bisa kita ambil sebuah hal positifnya dari situ dah Bu. Iya, iya. Mungkin bisa juga ditambah dengan ice breaking ya, Pak ya? Ya bisa juga Bu. Iya, iya, iya. Kemudian Pak, kendala apa yang Bapak hadapi dalam usaha meningkatkan motivasi belajar siswa ini, Pak? Yang pertama kendalanya dari kita Bu, untuk motivasi belajar siswa itu ya termasuk yang tadi telah kita bicarakan di awal tadi Bu, bahwasanya sumber belajar mereka itu terkadang tidak terpenuhi, seperti ada kadang mereka bawa buku, ada yang enggak, ada yang mereka itu terpengaruh bawaan dari jam istirahat tadi Bu, mereka apa namanya, apalagi jam-jam terakhir kan jam ngantuk, kemudian juga mereka itu ada yang lapar juga, ada yang lelah. Jadi itu yang menjadi apanya Bu. Berarti selain dari waktu yang jam-jamnya jam-jam yang tidak efektif gitu ya Pak, berarti Iya, kendala iya, yang lain Bapak temui adalah sumber belajar yang masih kurang. masih kurang. Kira-kira dari Bapak sendiri ada enggak solusi yang bisa ditemukan untuk mengatasi masalah ini Pak, kendala ini Pak? Ya, yang tentang sumber belajar itu kita akan coba dalam perencanaan ini bagaimana kita mencarikan, nggak apa-apa juga dulu Bu, melalui video mungkin kita tayangkan di layar, atau mereka kita bawa ke pustaka dulu, atau dari pustaka itu kita pinjam buku, nanti kita kembalikan lagi dari sumber belajarnya. Dan juga ada mereka yang bawa HP nih Bu, yang bawa HP, kita manfaatkan HP mereka itu untuk mencari informasi dalam pengawasan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran dikumpulkan lagi gitu Bu. Oh, berarti Bapak sudah melakukan aksi nyata ya Pak untuk meningkatkan motivasi. Ya, berarti selain dari sumber belajar yang bervariasi, berarti menggunakan juga handphone sebagai sumber belajar mereka gitu ya Pak. Iya, Bu. Dari apa yang sudah Bapak lakukan ini, bagaimana respon siswa Bapak terhadap perubahan yang Bapak lakukan? Yang pertama tentu dalam perubahan ini mereka sedikit demi sedikit itu mulai terbiasa kan Bu. Kenapa? Karena kalau ada bahan aja, kalau ada sumber belajar di tangan mereka itu tentu mereka tidak tidak akan ngawur lagi ya. Berarti mereka merasa ada tanggung jawab mereka masing-masing, mereka itu untuk ada yang untuk membaca, mencari literatur, kemudian juga mencari sumber-sumber yang lain di bahan kita itu Bu. Iya, iya. Kemudian Pak, strategi apa selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Dalam rencananya Bu, strategi yang kita lakukan itu samping merubah gaya belajar dan sumber belajar itu juga strategi yang akan kita lakukan Bu di jam-jam terakhir itu mungkin pembelajaran yang happy, yang pembelajaran yang play game itu kita akan coba bagaimana ada ice breakingnya, tidak kaku dan lain sebagainya, itu akan kita coba Bu. Oke, mantap Pak Dri. Nah Pak, kira-kira ya apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang ingin Bapak buat ini?
Di ukuran keberhasilannya menurut saya Bu ya, Iya. bagaimana pembelajaran itu rame, bukan berarti rame itu heboh, tidak ya Bu ya, tapi bagaimana Iya. mereka itu happy, tidak tertekan, kemudian juga kita yang ngajar juga enjoy di dalamnya, kemudian adalah perubahan dari mereka itu sedikit demi sedikit, baik itu perubahan sikap mereka, perubahan kognitif mereka, dari tidak terbiasa untuk membaca sudah terbiasa, jadi itu ukuran keberhasilan menurut kita Bu. Oke Pak. Nah, seandainya gitu ya Pak, nanti Bapak menemui kegagalan dari rencana yang Bapak Iya. sudah susun ini. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengantisipasi supaya kegagalan ini tidak terjadi? Yang pertama tentu perencanaannya matang, kemudian juga kalau antisipasi kegagalan itu kita berharap juga bagaimana kita yang menyediakan seperti sumber belajar atau kita buat kesepakatan kelas dulu Bu. Kita antisipasi dengan kesepakatan kelas kita, bagaimana dalam pembelajaran PAI itu kesepakatan kelas mereka itu, dan kita bersama-sama membimbing mereka bagaimana mereka itu komitmen. Nanti komitmen itu yang untuk antisipasi kita Bu. Ya, oke Pak, mantap rencana aksi yang akan Bapak lakukan gitu ya Pak. Iya, makasih Bu. Ya, kira-kira Pak, kapan rencana ini akan Bapak laksanakan? Karena sekarang kita sudah masuk ke waktu ujian ya Bu, mudah-mudahan Iya. ini terlaksana di semester baru nanti dengan semangat baru mereka itu, semangat baru kita juga gitu ya. Jadi gaya kita juga baru gitu. Mudah-mudahan ada peningkatannya. Lumayan ada waktu kita untuk mempersiapkan diri ya Pak. Ya, Karena iya, memang iya, butuh perencanaan yang matang supaya apa yang kita rencanakan ini bisa terlaksana. Kemudian Iya. Pak, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam mewujudkan tujuan? Ya Bu, dalam membantu ini kita berharap karena kami udah berdua satu mapel Bu, untuk kita juga minta masukan selain dari guru sejawat atau teman sejawat, juga minta masukan-masukan, kemudian juga juga diobservasi atau dilihat juga lah di mana kelemahan kita nanti oleh teman-teman sesama tim Bu gitu. Iya ya, berarti refleksi atau umpan balik dari teman sejawat gitu ya Pak, Iya, sesama guru PAI. Kemudian Pak, kira-kira masih ada yang ingin diperbincangkan lagi Pak? Mungkin saya rasa itu dulu, karena kita fokus ke situ dulu, nanti kalau sudah ini mantap, baru kalau ada yang lain menemui Ibu Vera lagi untuk bincang-bincang permasalahan lainnya Bu. Iya, oke Pak. Kalau memang sudah tidak ada lagi Pak, maka saya berharap semoga coaching yang kita lakukan hari ini dapat membantu Bapak dalam memecahkan masalah dalam menjalankan tugas Bapak sebagai guru, gitu ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas arahannya, bimbingan Ibu. Mudah-mudahan dari yang kita bicarakan tadi, bagi saya ya Bu, selaku guru atau selaku teman dari Ibu, ya bisa untuk melaksanakan itu hendaknya Bu. Amin amin, mudah-mudahan ya Pak. Baiklah Pak Adri, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa saling bertukar pikiran kembali ya Pak. Baiklah Pak, kita akhir saja coaching kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Vera. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Vera dan Pak Adri, alhamdulillah kegiatan coaching yang sudah kita rencanakan sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Saya sebagai observer sudah mengamati dan memiliki beberapa catatan-catatan yang perlu kita bicarakan pasca supervisi ini. Yang pertama, Ibu Vera, iya Bu, itu kita bicarakan adalah apakah yang sudah Bu Vera lakukan pada saat coaching tadi
indikator yang ketercapaian yang diinginkan sudah tercapai, Bu Vera? Terima kasih Bu Madarina. Menurut saya alhamdulillah ya Bu, semua saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana sudah menyampaikan menggali tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching saya. Sehingga menurut saya alur yang sudah saya lakukan tadi sudah bisa menggali coaching untuk bisa menentukan langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya. Masalah yang dihadapi ya. Iya, betul. Oke Bu Vera, memang benar dari apa yang sudah Ibu Vera nilai diri Ibu Vera sendiri sebagai observer, saya juga menemukan hal-hal seperti itu, bahwasanya Ibu Vera tadi sudah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali kepada Pak Adri, sehingga Pak Adri sendiri mampu menemukan langkah-langkah terbaik yang akan dilakukan untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi di kelas. Kemudian juga Ibu sudah mampu mendengarkan dengan aktif apa-apa yang disampaikan oleh Pak Adri. Jadi sampai pembicaraan berakhir tadi, apa yang menjadi indikator apa yang diinginkan sudah tercapai di dalam proses coaching ini sendiri, Bu. Kemudian kalau menurut Ibu Vera dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, kemampuan atau kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya dalam proses coaching berikutnya? Kemampuan yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami tentang alur tirta gitu ya Bu, sehingga coaching ini dapat saya lakukan lebih baik lagi dari sekarang. Oke, baik Bu Vera. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita ke depannya dari hasil evaluasi kita pada saat ini bisa menjadi lebih baik ya Bu Vera. Ke depannya dari proses pembicaraan di coaching tadi juga mudah-mudahan Pak Adri bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang sudah dibicarakan tadi, dan mampu memberikan yang terbaik untuk siswa kita di kelas ya Pak Adri dan Bu Vera. Iya Bu. Oke. Baik Pak Adri, Bu Vera, berarti pertemuan kita pada saat ini sudah bisa kita akhiri? Iya. Oke. Iya Bu. Baik Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan hasil dari proses konseling pada coaching pada hari ini, dan Pak Adri bisa eksis lagi dalam proses belajar pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Mahdarina. Sama-sama Ibu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Jamaldi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini akan bertindak sebagai observer dari coaching yang akan disanakan oleh Ibu Madarina Bundo dan Ibu Ferawati. Sebagaimana Bu Madarina Bundo akan berperan dalam hal ini sebagai coachnya, dan Ibu Ferawati akan berperan sebagai coachnya. Jadi pada sesi ini kita akan dengarkan nanti. Tapi sebelum itu saya dengan Ibu Madarina Bundo mungkin akan berbicara atau membincangkan hal yang kita nilai ya Bu Madarina ya pada pra observasi ini. Yang pertama, nanti Bu Madarina ketika melaksanakan coaching dengan Ibu Vera itu akan kita lihat ya. Kita lihat bagaimana coaching itu berjalan sesuai dengan alur tirtanya. Kemudian juga yang kedua, bagaimana Ibu Madarina nantinya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Ibu Ferawati, sehingga tergalilah apa yang menjadi permasalahan oleh Ibu Vera selaku coachnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach mampu menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach atau dari Ibu Madarina sesuai dengan pertanyaan yang
digali oleh seorang coach dalam hal ini. Jadi Bu Madarina itu yang pertama. Kemudian juga sebelum kita masuk nih Bu Madarina, sebelum kita lakukan aksi coaching kita pada sesi ini, saya akan menanyakan pada kompetensi coaching yang bagaimana atau yang Ibu ingin kembangkan pada sesi ini, Bu Rina. Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah Pak, yang pertama adalah presensi. Saya ingin hadir seutuhnya untuk saya coaching ini Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi pendengar yang aktif, yang memberikan umpan-umpan balik dan memberikan respon yang tepat kepada coach saya. Kemudian yang selanjutnya saya ingin memiliki kompetensi mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada Bu Vera, agar saya mampu menggali permasalahan yang sebenarnya terjadi dan mampu menggali kompetensi yang ada pada diri Bu Vera nantinya dalam menyelesaikan permasalahannya Pak. Iya, oke Bu Madarina. Itu ya. Kemudian juga ada nggak hal yang spesifik yang ingin kita lihat di presentasi ini, Bu? Oke, yang spesifik yang ingin saya apakan di sini adalah yaitu kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini Pak, karena melalui pertanyaan berbobot inilah nantinya akan tergali permasalahan yang sebenarnya dan tergali juga apa kompetensi dari Bu Vera nantinya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang beliau hadapi gitu Pak. Iya, oke Bu. Kemudian juga indikator ketercapaian menurut Ibu dalam pengembangan ini apa tolak ukurnya? Oke. Kalau indikator ketercapaiannya sesuai dengan permasalahan yang beliau hadapi Pak, tentunya beliau menemukan solusi-solusi terbaik, jalan keluar terbaik, kemampuan-kemampuan terbaik yang bisa beliau lakukan nantinya di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi Pak. Oke Bu Madarina. Jadi Bu Madarina dan Bu Vera, kita masuk ke sesi coachingnya ya Bu Madarina dan Bu Vera ya. Jadi saya berikan waktu secukupnya kepada Ibu berdua, mudah-mudahan apa yang kita maksud itu tercapai. Dipersilakan Bu Madarina dan Ibu Vera. Baik Pak Adri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih atas diskusi tadi Pak. Baik Bu Vera, kita siap untuk melaksanakan coaching? Siap Bu. Oke, baik Bu Vera, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Vera, terima kasih atas kedatangan Bu Vera pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan jadwal coaching yang sudah kita sepakati sebelumnya ya Bu ya. Dan tadi kita juga sudah bicarakan dengan Pak Adri, ada beberapa hal yang perlu saya laksanakan di saat proses coaching ini. Baik Bu Vera, bagaimana kabarnya Bu Vera hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Madarina gimana? Saya sendiri dalam keadaan sehat dan baik Ibu Vera. Mudah-mudahan nantinya kita bisa mengikuti kegiatan coaching ini dengan baik tanpa ada halangan, sehingga kita mampu menemukan solusi terbaik nanti ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Baik Bu Vera, pada kesempatan kali ini apa tujuan dari proses pembicaraan kita pada hari ini Bu? Baiklah Ibu, tujuannya yaitu saya ingin menemukan solusi gitu ya Bu tentang permasalahan saya. Gitu. Oke. Baik Bu Vera, dari pembicaraan kita nantinya kita berharap Bu Vera menemukan solusi yang terbaik ya Bu ya, yang bisa dilakukan. Baik Bu Vera, apa permasalahan yang bisa kita bicarakan pada saat ini Bu, yang Ibu rasakan yang membuat Ibu ada keinginan untuk mendatangi saya untuk melakukan proses coaching ini gitu? Iya. Saya sebenarnya sangat bersyukur sekali ya Bu, kalau Ibu mau memenuhi keinginan saya, karena memang masalah ini sudah menjadi
pemikiran bagi saya dari sebelum-sebelumnya. Jadi ya dengan mendengarnya ada proses coaching seperti ini, maka saya langsung menghubungi Ibu gitu ya, Bu. Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya dalam pendidikan berarti banyak sekali masalah. Jadi selama saya mengajar banyak sekali masalah yang saya temui. Iya. Tapi saya yang paling penting itu adalah mengenai minat belajar atau kesukaan belajar gitu. Jadi saya galau gitu ya, Bu. Kenapa ya siswa-siswa saya, kebetulan saya kan ngajar kimia, Bu. Oh iya, iya. Jadi kenapa siswa saya ini image-nya kalau belajar kimia itu susah. Jadi gimana gitu. Jadi itu membuat saya galau, Bu. Iya, iya. Oke, baik Bu Vera. Berarti selama proses pembelajaran yang Ibu jalankan, ini saya yakin tidak semua ya Bu ya, tapi mungkin agak sebagian besar ya. Iya, iya. Siswa memperlihatkan tingkah laku bahwasanya mereka merasa kesulitan di dalam proses pembelajaran kimia ya Bu ya. Iya, Oke. Nah, dari apa yang sudah Ibu amati selama ini, dari siswa umpamanya siswa dalam satu kelas itu, di saat Ibu menjelaskan mata pelajaran materi pelajaran hari itu, dari pengamatan Ibu, berapa persen siswa di kelas itu mampu memahami apa yang sudah Ibu jelaskan? Iya Bu, berarti dari analisa saya gitu ya Bu, analisis yang saya lakukan hanya 25% atau maksimal 30% siswa yang bisa melaksanakan penuntasan gitu. Oke, berarti ada sekitar 30%, 25-30% yang mampu memahami dan tuntas ya untuk materi yang dijelaskan pada hari itu. Dan yang menjadi permasalahan kita adalah yang 70% ini. Nah, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik pada mata pelajaran kimia. Oke. Nah, Ibu untuk sebelumnya proses pembelajaran yang Ibu lakukan ini terjadinya pada kelas kurikulum Merdeka ini atau pada siswa yang kurikulum 2013, karena kalau 2013 kan mereka sudah peminatan ya Bu ya. Iya, iya. Masalah yang sangat signifikan sekarang Ibu rasakan di mana Bu? Di kurikulumnya mana? Kelas berapa? Karena kami ini udah tahun kedua kurikulum Merdeka gitu ya. Saya rasa tidak ada beda gitu Bu, sama. Berarti memang berkisar segitulah Bu untuk kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 2013. Iya, oke. Karena tadi asumsi saya begini, kalau kurikulum 2013 kan mereka sudah peminatannya IPA gitu ya, IPA. Jadi disinyalir mereka sudah lebih mungkin persentasenya bisa sedikit lebih bagus lah dibandingkan pas sekarang yang boleh dikatakan campur ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apa saja metode pembelajaran yang sudah Ibu lakukan untuk menarik minat anak-anak untuk belajar kimia ini, Bu? Sebenarnya sudah beberapa usaha saya lakukan gitu ya Bu. Di antaranya kalau sebelumnya mungkin saya lebih banyak memberikan pembelajaran dalam bentuk metodenya ceramah. Jadi sekarang saya sudah mulai merubah gitu Bu. Saya sudah melakukan metode-metode diskusi, membagi mereka atas kelompok, melaksanakan presentasi. Ya seperti itu. Berarti sudah beragam ya Bu ya metode? Iya, sudah beragam metode. Dari metode belajar dengan ceramah dan dengan metode yang beragam ini, kira-kira bagaimana perubahan yang Ibu rasakan? Memang sudah nampak gitu ya Bu. Kalau misalnya waktu sebelumnya melaksanakan metodenya ceramah, berarti mereka kan hanya mendengarkan saja, kemudian apa yang saya jelaskan gitu. Sekarang ketika diminta untuk diskusi kelompok, lalu bertukar pikiran, tanya jawab, memang sudah mulai nampak ada perubahan. Berarti aktivitas di kelas itu sudah mulai meningkat gitu. Iya, oke. Berarti memberikan efek yang positif ya Bu ya. Ada peningkatan dari sekedar kita hanya menjelaskan saja materi tersebut. Oke. Bu, berarti dari sini Ibu sudah bisa melihat adanya kalau ada metode yang berbeda,
ternyata memberikan hasil yang berbeda juga gitu ya, Iya, Bu, ya. benar, Bu. Oke. Nah, menurut Ibu, kalau kita lihat dulu, eee, berpengaruh enggak jam pembelajaran terhadap, penangkapan atau penerimaan atau konsentrasi belajar anak kita, dalam belajar kimia ini, Bu? Umpamanya jam pertama, kedua, atau jam terakhir gitu? Saya rasa sangat berpengaruh gitu ya, Bu. Mhm. Ya kalau misalnya kimia itu belajarnya jam pertama atau sebelum istirahat 1, 2, 3, alhamdulillah, eee, bagus gitu pembelajarannya dilaksanakan. Tapi kalau sudah jam-jam terakhir, memang kita sebagai guru itu, Bu, ekstra jadinya. Iya iya. Mencari siasat bagaimana supaya siswa ini bisa bersemangat. Karena Iya. kimia, kalau belajar kimia kan tidak hanya belajar materinya yang hafalan atau konsep-konsep saja, tapi Benar. sudah dalam bentuk hitungan. Jadi biasanya kalau sudah di jam terakhir, anak-anak ini siswa ini selalu mengeluh gitu, "Kenapa jam kimianya terakhir?" Jadi menurut saya sangat berpengaruh. Oke, berarti, kalau dari apa yang Ibu sampaikan tadi yang, titik fokus kita sekarang, lebih kepada yang jam-jam terakhir ini ya, Bu, ya? Iya, Untuk jam pagi sepertinya anak-anak fokusnya masih bagus ya, iya, tapi bukan berarti kita, eee, tidak juga melakukan pembelajaran yang, beragam di kelas dengan metode yang beragam. Oke, nah menurut Ibu, apa kekuatan yang ada pada diri Ibu yang bisa Ibu lakukan, terutama untuk pembelajaran di jam-jam terakhir itu, Bu, iya. agar, pembelajaran kimia menjadi lebih menarik bagi anak-anak kita? Sekarang, kekuatannya yang pertama saya sudah mencoba menggunakan berbagai media gitu ya, Bu. Yang pertama video, berarti jam-jam terakhir itu saya tidak fokus lagi dengan materi, tapi saya sering diselang-selingi dengan video. Tidak hanya Iya, video pembelajaran, tapi juga video-video lain yang mungkin bisa video motivasi dan sebagainya. iya, Berarti fokus siswa yang tadi, buyar gitu karena melihat video, kalau siswa kan lebih senang dengan hal-hal yang baru gitu ya, video motivasi yang ditonton. Jadi untuk memfokuskan mereka kembali belajar, saya, memberikan video-video motivasi belajar seperti itu. oke. Berarti memberikan video-video motivasi belajar ya, Bu, ya? Yang kaitannya dengan mata pelajaran kimia sendiri, Bu, ada yang bisa Ibu lakukan? Ada, Bu. Antara lain misalnya, saya videonya bukan motivasi saja, kadang-kadang ada Mhm. video percobaan sederhana, Oke, ya, iya misalnya iya. membuat gelembung udara atau Nah, apa, iya. seperti itu. Jadi gimana kalau besok kita praktekkan ini, siapa yang mau, menyediakan alat dan sebagainya, berarti, Nah, "Oh itu iya, Bu, bisa," oke. seperti itu kira-kira, Bu, Fahri. Nah, kalau praktek tadi lebih menarik nggak bagi siswa? Sebenarnya kalau disuruh memilih antara praktek dan teori, siswa ini lebih sukanya ke praktek gitu, Bu. Iya. Tapi kalau di praktek ini ada lagi kendala di sekolah. Mhm. Berarti kalau praktek tidak semua kegiatan praktikum itu bisa dilaksanakan karena, bahan atau alatnya yang terbatas. Terbatas ya, Bu, ya? Iya, Oke. Eee, Namun tadi kan anak-anak, ada yang bersedia ya membawa alat-alat sederhana yang bisa dijadikan, alat percobaan praktek bagi mereka di kelas gitu. Nampaknya memang lebih menarik bagi siswa ya, Bu, ya? iya, Oke, berarti dari, apa yang Ibu sampaikan tadi nampaknya, eee, sudah terlihat ini, Bu, apa-apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat proses pembelajaran, kimia ini lebih menarik bagi siswa kita. iya. Oke, berarti Ibu, boleh bisa kita simpulkan, apa-apa saja langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan agar nanti pembelajaran, kimia ini lebih menarik, bagi siswa kita? Berarti yang pertama ya, Bu, ya, saya harus mengubah metode pembelajaran saya. Mmm, Jadi buatlah metode yang semenarik mungkin, berarti metodenya harus bervariasi, jangan iya. aja gitu ya, Bu, Jangan ya. monoton ya, Bu, Iya, ya? betul. Berarti yang kedua mungkin yang bisa saya lakukan, mungkin karena pembelajaran nanti ada yang dilakukan di jam-jam terakhir, mungkin Iya. pemberian switching atau Nah, iya, KSE bisa juga ya, Bu, ya. nah, iya Iya, iya iya. KSE untuk mengembalikan fokus mereka. Iya, Kemudian, lebih sering melaksanakan praktikum, berarti saya harus mengakali bagaimana supaya iya, praktikum bisa dilaksanakan, walaupun bahan mungkin di sekolah itu kurang, berarti saya iya. harus cari alternatif lain. Alternatif lainnya, Bu, ya, yang bisa dibawa oleh anak-anak dari rumah
terkadang mungkin ada alat-alat di rumah ternyata bisa dijadikan untuk alat praktikum ya Bu ya, yang tidak kita sadari. Wah, mantap sekali Bu Vera. Nampaknya dari pembicaraan kita tadi, Ibu Vera sudah menemukan jalan-jalan terbaik, jalan keluar terbaik ya, agar anak-anak kita lebih fokus nantinya belajar kimia. Kemudian, kalau seperti itu Bu, kapan akan Ibu laksanakan rencana-rencana tadi Bu? Secepatnya Bu. Nah karena sekarang kan mau sedang ujian ya Bu. Ya. Jadi karena saya hari ini sudah dapat pencerahan dari Bu Madalina, saya bersemangat nih Bu untuk melaksanakannya insya Allah nanti di awal semester 2. Wah, mantap ini. Berarti sudah ready ya Bu ya untuk di semester 2 nanti mempersiapkan proses pembelajaran kimia yang lebih menarik dan menantang bagi siswa ya. Insya Allah. Baiklah. Baik Bu Vera, dari pembicaraan kita tadi sungguh luar biasa apa yang sudah Ibu Vera sampaikan, mulai dari permasalahan yang terjadi sampai kepada solusi-solusi yang bisa disajikan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga pelajaran kimia menjadi pelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan bagi siswa kita ya Bu Vera ya. Amin amin. Ya, amin. Baik Bu Vera, masih ada yang bisa kita bicarakan Bu Vera? Saya rasa cukup ya Bu Madalina. Alhamdulillah Bu, dari apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini, berarti dengan coaching ini pikiran saya diterbuka Bu, wawasan saya bertambah. Berarti alhamdulillah apa yang Ibu berikan, pertanyaan itu membimbing saya untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya hadapi. Oke, alhamdulillah. Baik Bu Vera, karena pembicaraan ini sudah menemukan hasilnya, sudah menemukan hal-hal yang akan dilakukan, berarti sudah bisa kita akhiri ya Bu Vera ya. Iya. Oke, baik Bu Vera, terima kasih atas kehadirannya di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Madalina Mundo, Ibu Vera. Dari perjalanan coaching kita tadi sudah baik, berjalan dengan mengalir seperti air mengalir nampaknya ya Bu, Ibu berdua ya. Jadi Bu Madalina selaku coach pada hari ini kita ucapkan terima kasih, dan juga Bu Vera yang juga telah bersedia untuk mengutarakan permasalahannya. Untuk Bu Madalina kita lanjutkan di pasca supervisinya Bu Madalina ya. Iya Pak. Yang perlu kita tanyakan di sini, usaha yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang Ibu inginkan Bu Madalina? Iya, indikator ketercapaian saya adalah tentunya Ibu Vera mampu menemukan solusi-solusi terbaik agar mata pelajaran yang disajikan yang selama ini dianggap mata pelajaran yang sulit mampu menjadi mata pelajaran yang menyenangkan bagi siswa gitu. Jadi saya tadi berusaha untuk mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali apa penyebab permasalahannya, dan kemudian apa solusi yang bisa dilakukan agar Ibu Vera bisa lebih bahagia, jadi guru yang bahagia di dalam mengajarkan kimia kepada siswanya. Ya. Oke Bu Madalina, selamat buat Ibu berdua yang telah melaksanakannya. Kemudian dari catatan-catatan tadi kita mengamati, kita mendengarkan alur dari coaching kita tadi. Ibu Madalina dan Bu Vera sudah dari coachnya sudah sesuai dengan alur Tirta, sehingga tergali apa yang diinginkan dalam hal ini, dan juga coach telah bisa untuk menatap lebih lebih percaya diri lagi dalam menyelesaikan masalahnya berkat dari bimbingan dari coachnya yang hebat ini. Jadi sesuai dengan kompetensi yang telah kita tetapkan tadi, bahwasanya berjalan dengan baik dan lancar gitu Bu Madalina ya. Kemudian juga Bu Madalina, di akhir ini ada lagi yang perlu kita kembangkan Bu
potensi apalagi yang perlu Ibu perkembangkan selaku coach berdasarkan hasil coaching kita yang barusan kita lakukan tadi. Ya, Baik silakan Pak. Bu Darina. Sebagai manusia biasa tentunya saya selalu berusaha untuk memaksimalkan, selalu berusaha untuk belajar, mengembangkan kemampuan. Kemampuan yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya mampu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya, dan hadir sepenuhnya kepada coach saya. Karena terkadang karena memikirkan pertanyaan berikutnya sehingga lupa hadir secara maksimal di depan coach gitu. Jadi berarti saya harus lebih berlatih lagi Pak, harus lebih banyak lagi latihan, harus meningkatkan kemampuan sehingga proses coaching ini benar-benar bisa mendarah daging, mengalir seperti air, kemudian mampu memberikan mampu mencapai indikator-indikator yang diinginkan. Jadi lebih fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak, menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih Bu Darina. Ya, ya dari perjalanan kita tadi, nampaknya kita bersama juga perlu lagi istilahnya mengasah atau lebih memantapkan diri kita lagi bagaimana menjadi coach yang bisa membawa coach kita untuk keluar dari masalahnya. Ya. Oke Bu Darina dengan Bu Vera, terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan kita ini. Ada lagi Bu Vera dengan Bu Darina yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri? Nampaknya cukup Pak. Cukup Pak. Cukup ya Pak, cukup Bu ya. Ya kalau sudah, saya ada sebagai observer atau sebagai yang bertugas mensupervisi pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada salah dan janggalnya Bu Darina dan Bu Vera. Ya, kita tutup dengan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.